Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kali ini kita akan mendalami persatuan dengan Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa sedih yang keempat dari Rosario Suci, yaitu Yesus memanggul salib ke Kalvari. Ketika kita berdoa rosario pribadi dan lebih-lebih dalam rosario bersama Bunda Maria kita sungguh masuk dalam persekutuan dengan Yesus melalui peristiwa sedih. Kita berharap Bunda Maria mendoakan kita agar mengalami kekuatan dalam hidup beriman di lingkungan atau stasi, khususnya dalam pengalaman dan masa sulit. Oleh karena itu, mari kita mempersembahkan intensi-intensi pribadi kita dan intensi-intensi dari para saudara selingkungan atau sestasi bersama dengan doa Bunda Maria dalam Rosario Suci kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, tak hentinya kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa meneguhkan dan menyertai kami, baik dalam suka maupun duka. Hari ini kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah dan sertailah kami dalam berdoa bersama Bunda Maria. Semoga kami dapat melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami, terutama di masa-masa sulit hidup beriman kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan dan menguduskan kami dalam doa rosario ini. Ya Bapa, kami juga mempersembahkan permohonan-permohonan kami yang kami haturkan kepadamu dalam doa rosario ini. Silahkan Ibu Bapak, rekan-rekan dan saudara-saudari menghaturkan intensi pribadi di dalam hati. Semua doa ini kami hunjukkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 23, ayat 26 sampai dengan 32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih,
Dalam suasana keheningan ini, mari kita menyimak dan mendengarkan pembacaan surat kepada Bunda Maria. Kepada yang terkasih Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, bersama Bunda kami mengikuti perjalanan Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa sedih Rosario Suci. Kami mengungkapkan apa yang kami alami bersama Bunda. Mulai dari Tuhan Yesus yang berdoa dalam sakrat maut di Taman Getsemani, sampai Tuhan Yesus ditelanjangi dan dihina di gedung pengadilan di hadapan banyak orang. Hari ini kami bersama Tuhan Yesus dan Bunda. Kami berjalan dalam peristiwa sedih yang keempat. Tuhan Yesus memanggul salib ke Kalvari. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, setelah ditelanjangi, dihina, dan diperlakukan dengan sangat kasar, Tuhan Yesus dibawa keluar dari gedung pengadilan untuk disalibkan di Golgota, yang artinya Bukit Tengkorak atau Kalvari dalam bahasa Latinnya. Dengan kepalanya tertancap mahkota duri dan tubuh penuh luka deraan yang kejam, Tuhan Yesus memanggul salib yang besar dan berat. Sepanjang jalan, para serdadu memukuli dan menendang Tuhan Yesus yang memanggul salib berat itu. Selain itu, para serdadu juga menggunakan cambuk yang terbuat dari sebatang kayu sebagai pegangan, dengan seutas tali dari kulit yang dipilin, dan ujungnya ada bulatan besi atau timah. Setiap kali dicambukkan ke tubuh Tuhan Yesus, ada kulitnya yang menempel pada bulatan besi atau timah itu. Tak terperikan sakit dan perihnya. Tuhan Yesus yang selalu mengalirkan belas kasih Allah, kini tubuhnya mengalirkan darah karena penyiksaan yang kejam. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, dalam perjalanan menuju tempat penyaliban, ada seorang dari Kirene, namanya Simon, yang baru datang dari luar kota. Tiba-tiba oleh para serdadu, Simon dipaksa memanggul salib Tuhan Yesus. Tentu Simon sangat terkejut dan ketakutan. Tanpa berani melawan, Simon memanggul salib mengikuti Tuhan Yesus yang berjalan di depannya. Sejumlah besar orang mengiringi Tuhan Yesus. Ada banyak perempuan juga mengiringi Tuhan Yesus. Kepada para perempuan itu, Tuhan Yesus berpaling dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang terjadi dengan kayu kering?" Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, dalam keadaan yang demikian kesakitan dan menderita, Tuhan Yesus masih mengingatkan para perempuan agar menangisi dirinya dan anak-anaknya. Kami tidak tahu mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada para perempuan itu. Kami juga tidak tahu apa makna kata-kata Tuhan Yesus kepada para perempuan itu. Kami hanya dapat menangkap bahwa Tuhan Yesus mengingatkan agar jangan menangisi dirinya yang menderita itu tidak perlu. Yang perlu ditangisi adalah dirinya sendiri dan anak-anaknya. Karena yang menjadikan Tuhan Yesus menderita demikian berat adalah dosa mereka dan anak-anak mereka.
Bersama Tuhan Yesus, ada dua penjahat juga yang digiring untuk disalibkan. Dua orang penjahat ini tentu juga mengalami penderitaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, bersama Bunda mengikuti dan bersatu dengan Tuhan Yesus yang memanggul salib. Kami menjumpai Simon Kirene, para perempuan Yerusalem, dan dua penjahat. Dalam diri Simon Kirene, kami melihat orang yang dipaksa memanggul salib Tuhan Yesus sehingga terpaksa menderita. Meski terpaksa, Simon Kirene memberikan dirinya bersatu dengan Tuhan Yesus yang menderita. Mungkin dia tidak mengerti bahwa penderitaan bersama Tuhan Yesus merupakan kesempatan yang menyelamatkan jiwanya. Sebagian di antara kami juga memiliki keterpaksaan seperti Simon. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, dalam diri para perempuan Yerusalem yang menangisi Tuhan Yesus, kami melihat orang yang sedih, terharu, prihatin karena menyaksikan penderitaan sesama. Namun mereka tidak menyadari bahwa diri mereka dan anak-anak mereka lah yang membuat orang lain menderita. Sebagian di antara kami juga memiliki hati yang sedih, terharu, dan prihatin seperti para perempuan Yerusalem itu. Namun kami tidak menyadari bahwa penderitaan yang dialami sesama merupakan akibat dari perbuatan kami. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, dalam diri dua orang penjahat, kami menyaksikan penderitaan karena kesalahan sendiri. Mereka melakukan kejahatan dan mendapat hukuman yang berat. Sebagian di antara kami juga menderita karena kesalahan sendiri. Meski tidak sampai berupa kejahatan seperti yang dilakukan dua penjahat itu. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, mungkin apa yang kami saksikan dalam diri Simon, para perempuan Yerusalem, dan dua penjahat itu ada dalam diri kami secara bergantian atau bahkan bersamaan. Kadang kami seperti Simon Kirene, kadang kami seperti para perempuan Yerusalem, kadang kami juga seperti dua penjahat itu. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, bantulah kami dengan doa-doamu, agar ketika kami menyadari jika kami terpaksa memanggul salib mengikuti Tuhan Yesus, kami dapat mengubahnya menjadi ketulusan. Ingatkanlah kami, agar ketika kami sedih, prihatin, dan terharu menyaksikan penderitaan sesama, kami menyadari bahwa banyak kata-kata dan perilaku kami bersama anak-anak yang mengakibatkan penderitaan sesama. Mintakanlah kepada Putramu untuk mengutus Roh Kudus, agar menerangi hati kami, sehingga menyadari kesalahan sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya kita mewujud nyatakan rasa cinta kita kepada Bunda Maria melalui devosi Rosario. Silakan Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari berdevosi Rosario bersama umat beriman yang hadir dalam ibadat bulan Rosario kali ini. Atau dapat pula berdevosi Rosario secara pribadi. Silakan Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari menjeda video ini. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Kasih dan Maha Setia, bersama Bunda Maria, kami telah belajar bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan, dalam peristiwa sedih doa Rosario Suci. Bersama Bunda Maria, kami menyatukan dan mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan salib menuju Kalvari. Kesetiaan kami menyatukan diri dan mengikuti Tuhan Yesus
merupakan wujud kesetiaan iman kami kepada Yesus Putra-Mu. Teguhkan dan kuatkanlah kami, bila dalam jalan iman ini kami dihina, diolok-olok, dicambuki, dipukuli, ditancapi duri di dalam hati kami. Malahan, bimbinglah kami agar rela hati memikul salib iman itu demi keselamatan bagi sesama kami. Bunda Maria, Bunda yang tersuci, dampingilah kami untuk setia ikut Yesus di jalan salib ini. Janganlah kiranya Bunda membiarkan kami menyimpang dari jalan iman apapun yang terjadi. Semoga kami selalu bersatu dengan Yesus. Semua ini kami mohon kepadamu ya Bapa, yang bersama Putra dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ibadat Rosario yang keempat di bulan Rosario ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam pewartaan belas kasih Allah. Amin. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari dalam ibadat Rosario kali ini. Sampai jumpa dalam ibadat Rosario selanjutnya.